Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Akhirnya Habib Bahar mengakui bahwa bukan cucu Nabi katanya. Cuman ini guyonan aja teman-teman, kita lihat videonya. Ini beneran cucu Nabi, bukan anak cucu iblis. Ada satu. Dan ini tanggapan dari Kiai Pribumi yang mana ada benernya juga sih ya teman-teman, bahwa yang mendapatkan rahmat dari Allah adalah orang-orang yang bertakwa ya teman-teman. Mohon disimak dan dipahami supaya nggak gagal paham ya teman-teman sampai akhir ya. Satu perkara yang dianggap enteng tapi sangat dibenci oleh Nabi. Satu perkara yang dianggap sepele tapi sangat dibenci oleh Nabi adalah yakni berdusta yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minad nar." Barang siapa yang berdusta, yang kedustaan itu disandarkan kepada saya atau mengatasnamakan Nabi muta'ammidan, dan dia menyadari itu adalah kedustaan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia menempati kapling yang sudah disediakan untuknya dari neraka. Contohnya, orang menyampaikan suatu ucapan atau suatu perkataan yang dia sandarkan kepada Nabi. Dia mengatakannya ini hadis Nabi, dia mengatakan ini sabda Nabi, padahal Nabi tidak pernah bersabda atau berkata yang sedemikian rupa. Kemudian yang kedua, orang yang sengaja menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ngaku-ngaku cucu Nabi, dia ngaku-ngaku dzurriat Nabi. Barang siapa yang mengaku dzurriat Nabi, ini adalah perkara yang terlarang. Mengaku keturunan Nabi itu adalah perkara yang terlarang sampai dia mampu menunjukkan bukti. Ketika dia tidak mampu menunjukkan bukti, maka ini sama saja telah berdusta yang disandarkan kepada Nabi muta'ammidan, dengan sengaja. Maka yang demikian ini falyatabawwa maq'adahu minan nar, silakan dia mengkapling tempat yang sudah disiapkan untuknya di dalam neraka. Mengapa ini jadi penting? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Tsumma fitnatu sarra." Nanti di akhir zaman umat ini akan dihadapkan dengan fitnah sarra. Apa itu? Dakhanuha min tahti qadama rajulin min ahli baiti. Fitnah sarra ini adalah fitnah adu domba, fitnah provokasi. Akan keluar dari seorang laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul bait Nabi, yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, yang menunjuk-nunjuk dirinya dalam darah kami mengalir darah Rasulullah. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku keturunanku kata Nabi, walaisa minni, padahal dia bukan keturunanku. Wa innama awliyaiyal muttaqun, karena sesungguhnya semata-mata wali-waliku, keluargaku kata Nabi adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dan ini pernyataan dari Gus Wafi yang mana teman-teman bisa dengar sendiri. Mohon disimak biar nggak gagal paham ya teman-teman. Ya, pertanyaan yang pertama biasanya apakah ada debat nasab kedua? Jadi tidak ada teman-teman ya, tidak ada debat nasab kedua, itu tidak ada. Kemarin, apalagi kemarin kita sudah mendengarkan statement dari Ki Imad
Dia mengatakan andaikan seluruh ahli fatwa di dunia ini mengifbat bahwa nasab Alawi itu tersambung kepada Nabi sebagai keturunan Nabi, maka saya tetap membatalkan. Saya kira statement seperti itu berarti menunjukkan kualitas dia, teman-teman. Sudah tidak perlu diajak debat orang seperti itu. Unsurnya sudah kebencian, bukan ilmiah. Apalagi kita tahu bahwa tesisnya itu copy paste Google gitu loh. Kalau copy paste Google-nya itu dari Maktabah Syamilah lumayan. Tapi kalau cuma dari narasi orang-orang Wahabi dan lain sebagainya, Salafi, pantas kan orang Salafi Wahabi di barisan mereka. Ya seperti itulah kualitasnya. Dan ada pertanyaan kedua juga. Pertanyaan kedua, gimana Ustadz, siap nggak debat dengan siapa itu Hasan Syarif ya, Abbas Buntet? Aduh, kalau Hasan Syarif sama Abbas Buntet itu nggak usah diajak diskusi, itu cuma tim hore, teman-teman. Abbas Buntet itu cuma bisa mengeluarkan suara yang keras dan isinya nihil, nggak ada dalilnya. Kita bisa menilai orang itu dari statement ya, dari cara bicaranya sudah bisa gitu. Kayak masa kayak gitu mau diajak diskusi, teman-teman? Janganlah gitu. Kemudian ada lagi yang dari Pasuruan itu siapa? Jamik, siapa namanya itu? Jamik katanya. Masa kayak gitu mau diajak diskusi, teman-teman? Janganlah gitu. Jangan bercanda seperti itulah. Bercanda itu yang lain saja. Jadi kita itu harus bisa membedakan mana tim hore, mana ketuanya. Kita ajak diskusi ketuanya biar selesai. Berbung ketuanya kabur-kabur tidak mau selesai-selesai sampai mengeluarkan statement seperti itu. Andaikan seluruh orang di dunia ini mengifbat, dia tidak akan mengifbat, tidak akan menetapkan. Nah, kalau kita lawan tim hore ya, ketuanya saja seperti itu. Kalau kita lawan tim hurenya paling yang diminta ya tes DNA, Jongos Yaman, Belanda. Itu cuma tim hure saja. Kita harus pinter menjadi orang Indonesia itu. Mana yang harus kita selesaikan dulu dan mana yang sebenarnya itu cuma bumbu-bumbu saja gitu. Dan saya kira kayak Hasan Syarif, Jami, kemudian Abbas Buntet, Kori ya. Saya kira I think they are only seeking attention and curious the name of the Islamic boarding school, our pesantren ya, to make it look cool. Ingat ya, to make it look cool. Jadi saya kira mereka itu cuma nyari perhatian saja sih ya, lalu bawa-bawa nama pesantren ya, bawa nama pesantren seolah-olah mereka cool ya, seolah-olah mereka itu keren kan gitu kan, seolah-olah paling tahu padahal isinya nihil. Even touch the content is zero, tapi isinya nihil semua, teman-teman, nihil semua. Dan kalau seperti itu yang dilayani gak selesai-selesai, teman-teman, karena intinya kan si pembuat tesis yang mau kita aja diskusi. Kalau seperti Gus Aji Zazuli, Kori, sudahlah, gak usah debat lagi kalau sama mereka itu, teman-teman. Kemarin di Banten itu, saya akan bawa kitab satu kerdus itu gak sama sekali saya buka kitabnya sama sekali gak saya buka itu. Saya cuma bawa fotokopian dari kitab asli itu saja, karena saya lihat musuhnya, aduh ini mengecewakan, ini masa kayak gini sih, di depan pendukungnya seolah-olah paling wow, tapi setelah diskusi ternyata ngak-ngakan, teman-teman, demslendemen ternyata, apalagi tim horenya gitu loh. Jadi sudahlah, saya kira ini sudah selesai, kita fokus ibadah lagi, kita fokus belajar lagi, belajar agama, dan insya Allah dalam waktu dekat kalian akan melihat fakta kebenaran tentang semua ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala
Kenapa dia jadi goncang? Karena yang dipatwakan Murad Sukri Murji'ah, Abdullah bin Jibrin Wahabi. Kenapa engkau di NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi mengeluarkan fatwa-fatwa tidak sesuai ulama ahli sunnah wal jamaah? Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan Abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada. Akan terjadi pemecah belah di antara orang-orang NU sendiri, ahli sunnah sendiri, tentang para habaib yang keturunan Rasulullah ini dipersoalkan lagi. Ini persoalan sudah selesai, karena 1000 tahun yang lalu ketika Syekh Ahmad bin Ali yang sekarang dinyamakan Ba'alawi, itu 1000 tahun yang lalu sudah terjadi di Hadramaut, dan orang Hadramaut sendiri sudah mengakui keadaan para habaib ini dari keturunan Ubaidillah bin Ahmad Bani Ali. Itu sudah di Hadramaut sendiri, tidak ada persoalan. Mereka mengakui adanya habaib dari keturunan Ba'alawi ini. Lalu akhir-akhir ini timbul lagi persoalan bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Nabi, sehingga membuat masyarakat jadi bingung. Kalau ada tokoh Islam atau ada kiai berpidato, kemudian umat Islam yang mendengar pidatonya jadi bingung, percayalah kiai itu agen Yahudi. Saya tidak menuduh, cuman tanda-tandanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, itu dia tadi video beberapa dari Kiai Pribumi yang bersuara tentang masalah ini. Terserah mau ngikut yang mana, yang penting kita jangan seujun terus ya teman-teman. Saran dari admin sih, semoga kita semuanya selalu diberikan umur panjang dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah, ambil yang baiknya aja teman-teman, buang yang buruknya. Mau itu dari Abu Yakbar Tubi, terus ada Gus Wafi, ada tadi Kiai Pribumi juga ada teman-teman, dan para habib lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.